Orang ini anggota saya tidak ada menggunakan kekerasan sedikit pun tidak. Bawa kemana saat itu? Polisi Kemayoran. Kantor polisi? Iya. Dipukul bagian apa saja? Ini dan ini dada sakit. Oke. Dari dulu ngontrak enggak, Pak? Apa? Rumah sendiri. Gentar dulu. Bayar kontrakan setahun. 10 juta. Awas bayarin. Ketahuan bohong deh guys. Bilangnya ngontrak bohong sih. Kenapa sih Pak Be? Buat Bapak sama Ibu. Ketahuan bohong. Ini kepada Bapak Sudrajat, penjual es gabus, insya Allah di bulan Februari ini saya akan memberangkatkan beliau untuk ibadah umroh. Polda Metro Jaya sudah jemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika, kewenangan. Oh, ada warna-warni namanya es pelangi. Kayak makan kertas ya? Iya, dibilangnya es gabus begitu teteh. Iya. Harus jadi tersangka. Walaupun nanti ada RJ berdamai dengan korban, institusinya harus memecat. Prajurit TNI yang terlibat memfitnah, bahkan sampai melakukan pemukulan terhadap bapak penjual es gabus adalah pelanggaran berat. Kasus ini akan kami tindak lanjuti. Makan nih, harus hati-hati. Makan, habisin. Sebenarnya es gabus itu apa sih? Banyak orang yang baru tahu mungkin ya. Biasa Bapak dapat berapa? 10, 30, 20, 30 ribu. Bapak, Beda lagi nih jawabannya. 300.000 sehari bisa dapat ya? 300 gopay. Halo guys, jadi kita masih membahas kakek Sudrajat guys. Jadi kakek Sudrajat ini sekarang ini udah membuat netizen bingung guys. Kemarin itu katanya di Kang Deddy Mulyadi pas di wawancara itu, dia katanya rumahnya itu kontrakannya itu nunggak katanya. Udah mau dikasih tuh sama Kang Deddy Mulyadi duitnya, tapi ditarik lagi sama Kang Deddy Mulyadi karena Kang Deddy ini kayaknya dia bisa baca orang, pikiran orang gitu. Jadi sini saya aja yang bayarin kata Kang Deddy Mulyadi, takutnya kamu bohong katanya. Dan ternyata terbukti berbohong guys. Pas ditanya di rumah Kang Deddy, ditanya lagi, ternyata itu rumah dia sendiri guys. Ada lagi guys, jadi saya nonton ada ustadz yang mau ngasih umroh gitu kakek Sudrajat ini. Tapi setelah saya buka di kolom komentarnya itu, aduh, udah nggak ada lagi yang setuju guys. Komentarnya itu, udah Pak, pikir-pikir dulu aja katanya kalau mau ngasih dia umroh. Ada lagi, udah Pak katanya kan kasih ke orang lain aja. Jadi netizen itu udah nggak ada lagi yang setuju. Memang netizen kalau udah kecewa memang begitu guys ya. Jadi nggak usah lama-lama guys. Jadi kita tonton dulu aja video-videonya guys. Ini udah saya ambil inti-intinya aja gitu. Udah saya susun. Jadi kita tonton dulu aja guys video pertama guys. Ini dia videonya. Spon-spon tuh 400 ribu. Nggak punya. Belum punya Pak, jadi Allah. Ya nggak usah pakai nih Allah, belum punya aja. Nih Bapak nih, manfaatin. Masih Pak ya. Nah, mau buat apa itu? Buat bayar sekolah Pak. Nah, gentar KDM dulu. udah Bayar feeling kontrakan ini. setahun. Ya. Nih saya aturin, biar Bapak beres. Ini bayar kontrakan setahun kali 800 berapa? Oh, 9 juta. Ya. Setahun kali 800, 9 juta 600, ya kan? Ya. Bayar sekolah 200, bayar ke warung 200, 10 juta. Ya. Awas bayarin. Ya. Bayar kontrakan. Ya. Atau nanti saya uangnya ambil. Bayar lah ngontrak. Enggak, langsung bayarin kontrakannya sama saya. Takut nggak dibayarin. Ini saya kasih untuk bayaran sekolah. Ambil ngecek ke sekolahnya. Iya Pak. Saya bayaran sekolah, cek sekolahnya bener. Enggak, tenang dulu. Sekolahnya saya cek dulu. Pak, kontrakannya akan saya bayar. Langsung ke kontrakannya saya nggak percaya sama Bapak bayarin kontrakan sama sekolah. Ya, bayar ke warungnya, staf saya yang bayarin. Ya. Nah, ini aja buat modal Bapak. Masih Pak 5 juta. Ya, modal dagang cukup itu. Beli beras segala macam persediaan buat sebulan. Kan sebulan sekarang kan libur nih, ininya dagangnya karena hujan terus. Nah itu digunain untuk beli beras, beli minyak goreng cukup. Dan untuk modal dagang. Ini mau saya bayarin sekolahan anak Bapak, ambil ngecek anak sekolah Bapak sekolahnya di mana. Mau saya langsung bayarin ke sekolahnya kontrakannya. Jangan diambil, mau dibayarin langsung, ya. Dari dulu ngontrak enggak? Ketahuan bohong deh. Apa? Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri. Rumah sendiri karena sekarang dapat bantuan Rutilahu, sebelum kejadian udah dapat Rutilahu Pak. Babe bilangnya ngontrak bohong sih. Kenapa sih Babe Gawat. terus? Minta maaf. Bukan urusan minta maaf, Babe nggak boleh bohong. KDM udah feeling Jadi dia Babe bohong. itu rumah sendiri,
Rumah sendiri, Pak. Tapi hancur rumahnya. Iya. Udah terserah, sebentar dulu, urusan hancur gak hancur, bentar dulu. Iya. Rumah sendiri, tanahnya tanah sendiri. Tanah sendiri, Pak. Dan dulu si Babe tanah sendiri dari mana? Dari bapaknya, Dari orang Jombang, Pak. dari orang tuanya. Jombang dia. Berarti dikasih tanah. Rumah, Pak. Rumah. Dibeliin rumah dari orang tuanya. Oh, Gawat Pak Babe Sudrajat. bohong sama saya. Minta maaf. Ngebohong. Dia bilang ke saya dikasih warisan cuma 200.000. Rumah, Pak. Padahal dikasih rumah. Tahun 2007 tuh babenya beliin rumah situ. Iya. Berapa harga zaman itu? Gawat ini guys. Kurang lebih bangsa 40 juta. Sebentar dulu. kurang lebih sampai ya kurang lebih bangsa 35-40, Pak. 40 jutaan. Babe kembali bilang, ya kan? Ya kan hanya kebagian 200.000. Rumahnya dijual 40 juta. Yang di Jakarta. Iya. Dia kasih 200.000 doang. Ah, itu dibeliin rumah. Saya digebuk sama orang tua saya. Nggak jelas bener, nggak jelas dia Nggak ini. boleh. Nggak, maksud saya, Babe nggak boleh bohong. Iya, minta maaf ini. Tapi bohong lagi. Ya. KDM udah feeling kemarin tuh. Untung duit nggak dikasih. Berdosa sama orang tuanya. Mantap. Orang tuanya udah ngasih rumah, tapi sama Babe bilangnya Aduh, nggak dikasih, kakek. cuma dikasih 200. Abis itu orang tuanya beli rumah di Bogor, dijual sama saudaranya, Babe nggak dikasih gitu loh. Iya, yang dulu. Bapak jelasin deh, Bapak yang nggak. Bapak yang sebenarnya gimana nih Babe ini? Sebenarnya orang tua dibeliin, Pak, sama orang tuanya tahun 2007, Pak. 2007 dibelikan rumah. Setelah dibelikan, dia bersama istrinya tinggal di situ, Pak. Waktu itu anaknya masih 3 lah, tiga, masih kecil. Setelah dibelikan, orang tuanya udah nggak kontrol dia, Pak. Maksud itu udah dibelikan, udah deh tinggal di sini gitu. Nanti babenya kayaknya nggak bisa diurusin sama bapaknya. Dia ditinggal pada masih kecil, Pak. Karena dia ditinggal, dia usaha itu, Pak, usaha seperti itu. Oke. Si babenya itu berarti kan orang Betawi nih. Betawi Ya asli, kan? ya. Dia jual rumah lah ya, pindah lah ke Bogor. Babe juga dapat bagian. Enggak, dia dibeliin, Pak, sama orang tuanya di situ. Ya, bahasa saya dapat bagian. Iya. Dapat bagiannya dengan cara dibeliin rumah. Iya. Ya duit jatah dia warisannya, dibeliin rumah. Sama orang tuanya. Di situ kan? Iya. Di Citayam. Citayam. Bojong Gede. RT 02, Citayam Rawa Panjang. Oh, Rawa Panjang. Maksudnya Kabupaten Bogor. Bogor, Pak. Tapi polseknya Polsek Depok. Iya. Bener nggak? Oh. Dapat berapa? 10, 30, 20, 30 ribu. Diceritain nggak? Es, aku nggak tahu apa tulisannya. Es pelangi. Ini apa? Ini namanya es kue. Anak-anak bilangnya es pelangi karena apa? Ada warna-warninya. Oh, ada warna-warni Iya, namanya es pelangi. Ya, Enak nggak, Pak? Ya, Tuh kalau disedot, diambil airnya tinggal kayak Cobain. busanya doang. Kalau enak aku beli semuanya. Nggak enak aku tetap beli. bisa aja sih cantik. Dibuatnya dari apa? Bahan dari kue. Saya tahu dah. Manis ya? Manis seperti yang dagangnya, Teteh. Iya. Bisa aja Udah berapa bapaknya. lama, Bang, jual ini? Ya, alhamdulillah udah lama juga. Sesudah ini kemarin penyakit itu namanya COVID itu. Oh, habis COVID. Iya, kok. Oh, tiap gigitan beda rasa ya? Apalagi pakai susu, Teteh. Gimana cara pakai susunya? Aku sumpah aku nggak pernah nyobain seumur-umur. Ini Teteh di sininya tuh. Oh, disiram. Iya. Ya rasanya mungkin ada yang senang pakai susu, ada yang enggak gitu, Teh. Orang kaya mau beda, nggak pernah cobain kata Pelmi guys. Seumur umur. Iya. Lucu ya? Yaudah, karena enak, aku beli semua. Makasih banyak, Teteh. Silakan ya. Ayo kita angkut. Iya. Banyak. Iya. Teteh cantik. Aku beli semua tapi abang buka topi. Kegantengan saya nggak tahu, saya rambutnya gondrong banget, saya yang mau ngeliat. Mau? Kalau botak bilang gondrong. Banyak coba sini. Bisa aja bapaknya bercanda guys. Nih kembaliannya. Makasih. Rating dari aku buat es pelangi ini 7. Enak. Oke, makasih Teteh. Biasanya habis gak, Bang? Kalau tergantung rezekinya aja, Teteh. Rezekinya bagus ya, kadang habis, kadang nyisa. Tentu, Teteh. Ini bisa dapat berapa, Bang? Bawa pulang berapa? 100.000. Harus bersyukur. Amin, makasih. Ayo, Bang. Oh, Indonesia. Sahabat kita penjual es yang tergolong miskin habis digebukin, tiba-tiba oknum pelakunya datang memeluk-meluk, dipeluk-peluk.
kelihatan indah ya dipeluk-peluk. Tapi pelukan apa itu? Pelukan saya sudah viral. Apa mungkin habis digebukin langsung memeluk-meluk lagi? Benar-benar parah itu guys. Ya, sahabat kita yang dari kalangan miskin itu dikasih hadiah begitu, ya mungkin terpengaruh lah, memang ekonomi dia lagi susah. Betul. Tapi akan hal seperti itu akan terulang lagi. Dan itu hanya akan bisa dikurangi kejadian seperti itu kalau pelakunya tetap harus jadi tersangka. Walaupun nanti ada RJ berdamai dengan korban, institusinya harus memecat. Itu baru hukum berjalan, tidak terulang lagi. Pelukan, seolah-olah pelukan, seolah-olah cinta damai, seolah-olah sayang. Aduh, itu benar-benar parah. Aduh, nggak tahu deh pelukan kayak apa itu, Anda sendirilah. Itu mah bukan pelukan yang benar, ya. Pelukan takut dipecat. Pecat. Dah. Saya tegaskan dengan tegas, prajurit TNI yang terlibat memfitnah, bahkan sampai melakukan pemukulan terhadap Bapak penjual es gabus adalah pelanggaran berat. Kasus ini akan kami tindak lanjuti secara serius. Oknum prajurit TNI yang terbukti bersalah akan kami proses hukum sesuai aturan yang berlaku, tanpa perlindungan dan tanpa kompromi. TNI berdiri untuk melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga kehormatan institusi. Setiap pelanggaran akan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Sampaikan pesan ini kepada Bapak Saya ngajak AI tadi guys. penjual es gabus. Insya Allah di bulan Februari ini saya akan memberangkatkan beliau untuk ibadah umroh bersama saya tanggal 18 Februari sebagai bukti rasa cinta, kasih sayang dan juga empati kepada beliau, yang mana beliau sudah dipukuli, sudah dicaci maki, sudah difitnah, ya bahkan disuruh makan esnya sendiri dengan cara yang tidak layak. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi di kalangan penegak hukum kita. Dan ini sebagai hadiah dari Allah. Ya, saya tadi malam berpikir apakah inilah kesempatan beliau untuk ibadah umroh, untuk menghibur hatinya yang saya tahu sedang sakit. Dan alhamdulillah saya sudah melihat banyak sekali yang memberikan beliau hadiah. Ada yang ngasih motor, ada yang ngasih uang dan seterusnya. Mudah-mudahan ibadah umroh ini bisa menjadi hadiah yang terbaik juga buat Bapak Sudrajat penjual es gabus. Dan teman-teman yang punya kontaknya, tolong tulis di bawah nomor di kolom komentar nomor kontak beliau atau alamatnya di DM saya atau di komentar. Insya Allah saya akan datang untuk membawakan peralatan ibadah umrohnya insya Allah. Bapak ke umroh ya. Disiksa ya Allah, disiksa ya Allah. Harusnya bapak seorang jago antar pergi umroh, tapi dia mau sama istrinya. Ya sayang mau dia, Pak. Sayang. Betul. Untuk yang sudah saya sampaikan awalnya itu dari 110. Ini dia membantah itu guys. Laporan itu wilayah Polsek Kemayoran. Tapi saya tidak tahu adanya apa viral atau gimana. Yang pasti di Polsek Kemayoran ini anggota saya tidak ada menggunakan kekerasan sedikit pun, tidak ada. Saat itu Polisi Kemayoran. kantor polisi Iya. dipukul bagian apa saja? Ini dan ini dada sakit. Polsek Kemayoran kami hanya menangani dari 110 itu, pengaduan 110 yang sekarang sedang berjalan, ya kan, prosesnya. Dalam artian ini praduga tidak bersalah, untuk bapaknya kita kembalikan, kita antar ke rumahnya. Dan sementara ini dugaan dari bahan itu masih dicek dari Puslapor Mabes Polri. Moga-moga ya kan hasilnya bisa menyebutkan makanan itu layak dipakai, layak dimakan. Demikian rekan-rekan. Berapa lama kira-kira Pak pemeriksaannya? Nah, itu kita tunggu hasil dari Puslapor, bisa berapa hari nanti disampaikan secepatnya untuk di Polsek yang menanganinya. Demikian. Jadi sekali lagi tidak ada yang disampaikan dari teman saudara saya media yang ada pemukulan Polsek, anggota dari Polsek itu tidak ada. Jadi sekali lagi saya tegaskan sekali ke Polsek itu bukan anggota kami dari Polsek Kemayoran. Terkait tentang pedagang es yang viral beberapa waktu, kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam upaya
tindakan yang dilakukan oleh personil kami, yakni Babin Kamtibmas, ada persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Kami mohon maaf karena tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Polda Metro Jaya dan kepolisian tidak pernah mematikan, menghambat usaha UMKM dari masyarakat. Ini harus kami sampaikan. Tapi apapun itu, kami memahami psikologis kekecewaan publik. Kami sampaikan mohon maaf dan kami akan mendalami peristiwa ini, dan Bid Propam Polda Metro Jaya sudah jemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar oleh personil tersebut. Rekam ya, jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. Jadi sebenarnya es gabus itu apa sih? Banyak orang yang baru tahu mungkin ya. Es gabus dinamai begitu bukan karena terbuat dari spons atau gabus, bukan juga spons bedak. Ini spons bedak. Iya kan? Tapi karena emang teksturnya tuh berongga, ringan, mirip gabus gitu loh. Nah, untuk bahan dasarnya justru ini tuh simple. That's simple. Tepung hangui atau tepung kacang ijo, gula, santan atau susu, dan ditambah pewarna makanan. Ini jajanan tradisional yang udah ada dari dulu. Orang-orang lama pasti tahu. Kasus ini kan udah jadi sorotan besar ya, karena satu hal penting, betapa berbahayanya kesimpulan yang diambil terlalu cepat. Apalagi kalau menyangkut orang kecil. Niat melindungi masyarakat itu penting, verifikasi juga sama pentingnya. Terus kalau udah begitu, minta maaf aja. Selesai? Tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat semua pihak ya, bahwa sebelum kita menilai, sebelum menuduh, ada baiknya dicek dulu sampai tuntas. Tapi karena kejadian yang viral ini gitu ya, simpati dari banyak pihak mulai berdatangan untuk Pak Sudrajat si tukang es gabus. Pemerintah Kabupaten Bogor datang langsung memberikan sembako dan dukungan untuk keluarga Pak Sudrajat. Mereka juga janji nih ngebantu anak-anaknya biar bisa sekolah lagi. Karena salah satunya masih sekolah dan yang lain ingin kembali bersekolah sesuai kemampuan. Gubernur Jawa Barat, KDM, ya Kang Dedi ikut menyampaikan perhatian dan merencanakan pertemuan langsung dengan Pak Sudrajat. Kalau dari Kapolres Metro Depok juga memberikan sepeda motor plus sedikit dukungan uang supaya usaha Pak Sudrajat bisa jalan lagi. So, semua bantuan ini tuh datang sebagai bentuk tanggung jawab dan dukungan atas kejadian yang membuatnya trauma setelah video itu viral sejagat raya. Pendapat kamu gimana?